Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumardi Azra. Saya dari Institut Ummul Qura Al-Islami Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari resum mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, yang mana presentasi ini untuk penilaian tengah semester. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi-materinya ya. Di sini ada 6 materi. Yang pertama itu sejarah, yang kedua urgensitas, yang ketiga al-umru bimaqasidiha, yang keempat al-yakin la yuzalu bi asyak, yang kelima al-masyaqqah tajlibut at-taysir, dan yang terakhir yaitu ad-dararu yuzalu. Kita langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu sejarah Qawaid Fiqhiyah. Pada materi yang pertama ini dibagi menjadi 4 poin ya, yaitu masa pembentukan, masa perkembangan dan pembukuan. Yang ketiga masa kematangan dan penyempurnaan, dan yang terakhir itu ada tokoh ulama ahli fikih. Poin yang pertama itu masa pembentukan. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu pada periode Rasulullah, periode sahabat, dan periode tabi'in. Pada periode Rasulullah, otoritas tertinggi dalam pengambilan hukum ini dipegang oleh Nabi, dan semua persoalan yang ada di tengah masyarakat bisa dijawab dengan sempurna dengan Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua yaitu poin kedua, periode kedua yaitu periode Khulafaur Rasyidin. Ada 2 hal yang membedakan periode Khulafaur Rasyidin ini dengan periode Rasulullah. Pembedaan yang pertama yaitu penggunaan ro'yu dan qiyas sangat tampak nyata dalam menghukumi hal baru. Perbedaan yang kedua yaitu munculnya ijma. Di sini para khalifah yang mengumpulkan sahabat yang lainnya untuk memecahkan suatu masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Yang ketiga ada pada periode tabi'in, yang mana pada periode tabi'in ini ilmu Qawaid Fiqhiyah ini sudah mengalami perkembangan yang besar. Poin kedua yaitu masa perkembangan dan pembukuan. Di sini ada 5 masa. Yang pertama itu abad keempat, dengan ulama yang pertama kali membukukan ilmu Qawaid adalah ulama dari mazhab Imam Hanafi, yaitu Abu Hasan Al-Kharqi, dengan judul Usul Al-Kharqi dengan 39 kaidah di dalamnya. Terus yang kedua abad kelima. Nah, pada abad kelima ini Imam Abu Zaid Al-Dabusi menambah jumlah kaidah Imam Al-Kharqi dalam kitab Ta'sir Al-Nadar. Yang ketiga itu pada abad ke-6 Alauddin Muhammad bin Ahmad Al-Asmarqandi dengan kitab Iddah Al-Qaidah. Yang keempat pada abad ke-7 ulama yang menulis kitab Qawaid Fiqh pada abad ini ada 3, yaitu yang pertama Imam Al-Allamah bin Ibrahim, Imam Muhammad Izzuddin Abdul Salam, dan yang terakhir Muhammad Abdullah bin Rashid Al-Bakri Al-Qofsi. Nah, pada abad ke-8 ini adalah masa perkembangan dan kemajuan dari kaidah fikih. Selanjutnya yaitu masa kematangan dan penyempurnaan. Pengkodifikasian ilmu Qawaid Fiqh mencapai puncak ketika disusunnya Al-Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah
Selanjutnya yaitu tokoh ulama ahli fikih pada masa sahabat, yaitu ada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya yaitu pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Sini ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu urgensi qawaid fikih. Sini ada 6 poin yang saya catat ya. Yang pertama itu pengertian qawaid. Qawaid ini bentuk jamak dari kata kaidah yang artinya itu dasar. Jadi qawaid itu adalah dasar-dasar dari sesuatu. Sedangkan fikih berasal dari kata fiqh yang artinya paham. Dan yang ketiga, qawaid fikih adalah hukum syara tentang peristiwa yang bersifat mayoritas yang darinya dapat dikenali hukum sebagai peristiwa yang masuk ke dalam ruang lingkupnya. Poin selanjutnya yaitu urgensi qawaid fikih. Sini ada Mustafa Al-Zarqah bahwa urgensi kaidah fikih menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. Selanjutnya yaitu ada kedudukan qawaid fikih. Yang pertama itu sebagai pelengkap, dan yang kedua sebagai dalil. Selanjutnya ada manfaat mempelajari ilmu kaidah fikih. Pertama itu mengetahui prinsip-prinsip umum fikih. Yang kedua mengetahui pokok masalah yang mewarnai fikih. Dan yang ketiga dapat memberikan solusi. Nah, untuk manfaatnya itu masih banyak lagi, tapi di sini saya hanya mencatat 3 manfaat saja. Oke, selanjutnya itu masuk ke materi yang ketiga. Di sini materinya kaidah kuliah kubro pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, di mana kaidah ini membahas tentang semua perkara tergantung pada niatnya. Peran penting yang ada pada niat yaitu niat sebagai pembeda, niat sebagai penjelas suatu ibadah, niat sebagai petunjuk maksud dari sebuah ungkapan. Selanjutnya yaitu ada dasar kaidah al-umuru bimaqasidiha. Nah, dasar hukum dari kaidah tersebut ada pada surah Al-Imran ayat 145. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan niat dengan adanya maksud terhadap sesuatu pekerjaan baik yang wajib maupun sunnah. Materi selanjutnya yaitu adalah kaidah kuliah kubro kedua, yaitu al-yakin la yuzalu bi asyak, yang dimana pada kaidah ini menjelaskan sesuatu yang sudah diyakini tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Pengertiannya yaitu al-yakin adalah sesuatu yang menetap atau al-istiqrar, sedangkan al-syak yaitu sesuatu yang tidak menentu antara ada dan tiada. Nah, ulama memilih kondisi hati menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama yakin, yang kedua i'tiqad, yang ketiga zon, yang keempat syak, yang kelima itu wahm. Materi selanjutnya yaitu al-masyaqqah tajlibut at-taysir, di mana kaidah ini menjelaskan tentang di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Pengertian dari al-masyaqqah tajlibut at-taysir, al-masyaqqah berasal dari kata syaqqah yang berarti itu kesulitan, terus kesukaran, kelelahan, kegalauan. Sedangkan al-taysir berasal dari kata yasaro, yuyassaru, yang artinya itu kemudahan atau keringanan.
Pada kaidah ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu al-masyaqqah al-azimah, yang kedua al-masyaqqah al-mutawassithah, yang ketiga yaitu al-masyaqqah al-khafifah. Yang dimana klasifikasi ini levelnya itu dari level berat, sedang, dan ringan. Itu sebab dari al-masyaqqah atribut at-taysir. Yang pertama, kekurang mampuan terhadap hukum. Yang kedua, kesulitan yang umum. Yang ketiga, berpergian. Yang keempat, keadaan sakit. Yang kelima, keadaan terpaksa. Yang keenam, lupa. Yang ketujuh itu atau yang terakhir, ketidaktahuan. Selanjutnya ada kaidah kuliah kubro keempat, yaitu ad-dororu yuzalu, kemadorotan yang harus dihilangkan. Manusia harus dijauhkan dari idror, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dan tidak membahayakan orang lain. Selanjutnya ada macam-macam kemadorotan. Yang pertama, yang memang diizinkan oleh syariat. Yang kedua, kemadorotan yang menimpa banyak orang dan susah dihindari. Yang ketiga, kemadorotan orang yang ditimpa kemadorotan itu telah dimaafkan. Dan yang terakhir, kemadorotan yang diharamkan. Selanjutnya ada perbedaan antara masyaqqat dengan darurat. Masyaqqat yaitu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan tentang sesuatu, sedangkan darurat itu akan adanya penghapusan yang jelas. Dan poin yang terakhir yaitu penerapan ad-dororu yuzalu. Yang pertama, hukum pencegahan. Yang kedua, melanjutkan kontrak bagi hasil sampai masa panen tiba. Dan yang ketiga, kebijakan penerapan harga. Yang keempat itu dari riba. Yang terakhir, syufah. Sekian dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Apabila ada kesalahan dalam video ini, dalam materi yang saya sampaikan, itu mohon dimaafkan karena itu datangnya dari diri saya, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Semoga ilmu atau materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.